semuanya, perkenalkan nama saya Elianora Butar-Butar, NPM 221434065. Saya mahasiswi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan prodi PGSD. Kali ini saya akan meresume tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Topik kali ini akan saya bahas adalah tentang supervisi pendidikan. Nah, pengertian supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi di sini berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran, terutama dalam pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Menurut Piet A. Sahertian, ada 8 fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu adalah mengkoordinir semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga itu memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima itu adalah memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam itu menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang kedelapan adalah memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Nah, selanjutnya peran supervisi dari pendidikan, yaitu yang pertama adalah berperan sebagai koordinator, yaitu dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru. Yang kedua itu adalah perannya sebagai konsultan, dapat memberikan bantuan, yaitu mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Dan yang ketiga adalah peran sebagai pemimpin kelompok, yaitu dapat mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersamaan. Dan yang keempat itu adalah peran sebagai evaluator, yaitu membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, prinsip yang pertama itu adalah prinsip ilmiah, yang mana kegiatan dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian perlu diterapkan alat perekam data seperti angket observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Kemudian dalam prinsip ilmiah perlu dilaksanakan secara sistematik, terencana. Dan yang kedua itu ada prinsip demokratis. Nah, prinsip ini diberikan kepada berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Yang ketiga itu adalah prinsip kerjasama, yaitu memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang terakhir itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif.
Guru akan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Nah, ada beberapa model-model supervisi akademik. Yang pertama itu adalah model secara langsung, yaitu ada praobservasi, yaitu melakukan wawancara serta diskusi dengan guru yang akan diamati. Kemudian ada model yang secara langsung, yaitu observasi, diskusi yang dilaksanakan dalam kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian supervisor mengadakan observasi kelas. Itu tata caranya meliputi pendahuluan, pengembangan, penerapan, dan penutup. Dan yang ketiga adalah post observasi, yaitu diskusi tentang kesan guru terhadap penampilannya yang diidentifikasi keberhasilannya. Dan yang model kedua adalah model tak langsung, yaitu berupa tes dadakan, kemudian diskusi kasus, dan metode angket. Demikianlah pembahasan saya mengenai supervisi pendidikan. Sekian dan terima kasih.